Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anakku yang baru saja naik kelas. Kita bertemu dengan Ibu pengajar biologi. Untuk materi pertama di bulan Juli ini kita akan berbicara tentang sel. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita itu tersusun atas sel. Sebelum kita tahu membongkar apa itu sel, mari kita bicara dulu tentang sejarah penemuan sel. Yang pertama kali adalah Robert Hooke. Robert Hooke berasal dari Inggris. Dia menemukan mikroskop sederhana dengan melihat sayatan gabus. Nah, Robert Hooke melihat di bawahnya semuanya tersusun atas kotak-kotak. Nah, kotak-kotak tersebut disebut dengan sela. Maka akhirnya kita sebut sebagai sel. Nah, yang kedua adalah Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek membuat mikroskop yang sederhana, kemudian dia melihat benda-benda aneh yang ada pada air rendaman jerami. Ya. Kemudian ada Jean Baptiste Lamarck. Nah, Jean Baptiste Lamarck ya menyatakan bahwa setiap benda hidup adalah kumpulan sel. Dilanjutkan dengan Henry Dutrosset. Nah, menurut Henry, di dalam setiap sel bergerak cairan yang kompleks. Nah, sel tersebut merupakan bagian fundamental organ tubuh. Nah, ya, nanti kita akan tahu cairan yang kompleks tersebut kita sebut dengan protoplasm. Nah, ini adalah gambar mikroskop yang dibuat oleh Robert Hooke yang digunakan untuk mengamati sayatan tipis gabus, dan yang B-nya itu adalah penampang melintang sayatan tipis gabus yang diamati oleh Hooke. Ya, semuanya kelihatan hanya kotak-kotak-kotak. Kotak dalam istilah Yunani itu disebut dengan sela. Maka dibuatlah semuanya tersusun atas sel, ya, berasal dari kata sela. Ini adalah mikroskop hasil dari Antony van Leeuwenhoek. Nah, selanjutnya ada Matthias Claydon dan Theodora Swan. Mereka menyatakan bahwa semua kehidupan tersusun atas sel. Nah, sehingga muncullah teori sel yang pertama, bahwa sel sebagai unit struktural atau penyusun tubuh organisme. Nah, ini adalah organisme uniseluler, contohnya adalah ini Paramecium caudatum. Nah, berdasarkan jumlah selnya, organisme dibedakan atas uniseluler tersusun atas satu sel dan multiseluler yang tersusun atas sel banyak. Nah, ini contohnya adalah hydrozoa, ya. Jadi hidra yang multiseluler, yang uniseluler contohnya adalah Paramecium. Nah, lanjut. Para ahli selanjutnya adalah Max Schutz. Max Schutz menyatakan bahwa protoplasma merupakan struktur dasar organisme. Kemudian Felix Dujardin, menurut Felix, bagian sel hidup yang terpenting adalah cairan protoplasma. Kemudian Johannes Purkinje, protoplasma adalah cairan hidup yang terdapat di dalam sel hidup. Maka muncul teori sel yang kedua, sel merupakan unit atau kesatuan fungsional. Nah, menurut Rudolf Virchow, omnicellular et cellulae, yaitu artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, jadi teori yang selanjutnya yaitu sel merupakan unit pertumbuhan. Nah, dan berdasarkan omnicellular et cellulae, maka ada dalam Yunani yaitu omne opum ex pipo, omne pipum ex opo, omne pipum ex pipo. Telur berasal dari makhluk hidup berasal dari telur, kehidupan yang ada berasal dari kehidupan sebelumnya. Begitu, ya. Nah, teori sel selanjutnya adalah sel merupakan unit hereditas, ya. Baik. Kita lanjut. Nah, kita sekarang berbicara tentang sel itu ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Kita bicara dulu tentang sel prokariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki nukleus, haplonucleus. Ini materi genetiknya atau DNA-nya itu terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut dengan nukleoid.
tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel yang lainnya. Jadi hapnomembran. Nah, membran plasma memisahkan daerah dalam sel dengan lingkungan luar. Dia punya membran plasma, ya, bahkan dia punya dinding sel. Contohnya dari kelompok Archaebacteria, yaitu sel bakteri, ya. Contoh spesiesnya adalah Cyanobacteria. Nah, ini contoh dari sel prokaryotik adalah bakteri Cyanobacteria. Nah, perbedaan utama antara sel eukariotik dengan sel prokaryotik adalah, ya, di mana sel eukariotik memiliki nukleus yang sesungguhnya. Artinya materi DNA dibungkus oleh suatu membran. Karena itu disebut sebagai nukleus. Nah, jadi DNA pada sel eukariotik tersusun atas satu atau lebih molekul linier yang disebut kromosom. Semua materi genetik pada eukariotik ini disimpan dalam nukleus dan terpisah dari sitoplasm oleh membran nukleus. Contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini adalah contoh dari sel pada umumnya, ya, yaitu struktur sel secara umum mempunyai 3 bagian pokok, yaitu membran sel, sitoplasm, dan organel-organel. Kamu perhatikan ini organel-organel pada sel, ada ribosom, nukleus, nukleolus, mitokondria, sitosol, Golgi apparatus, retikulum endoplasma, peroksisom, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu masing-masing dari organel. Kita mulai dengan membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel, di mana berfungsi yang pertama mengontrol dan mengendalikan pertukaran zat, yang kedua sebagai tempat reaksi, misalnya reaksi cahaya atau reaksi redoks, ya, oksidasi dan respirasi. Kemudian juga sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Pelindung sel juga mengontrol zat yang masuk dan yang boleh keluar. Membran sel tersusun atas lapisan lipid bilayer, kemudian ada protein, ya, protein integral ataupun protein perifer, juga ada kolesterol, juga ada oligosakarida. Nah, lipid dari membran sel itu disebut juga dengan fosfolipid karena terdiri atas ekor yang bersifat hidrofobik, yaitu tahan air, yaitu hidrokarbon, dan kepala sebagai polar itu bersifat hidrofilik atau suka air. Nah, protein pada membran sel dibedakan menjadi protein integral yang terlihat menembus membran serta protein peripelar yang berada di permukaan membran. Nah, jadi pada membran sel terdapat karbohidrat yang berikatan dengan protein yang disebut dengan glikoprotein, atau karbohidrat yang berikatan disebut dengan lipid, maka disebut dengan glikolipid. Nah, ini adalah gambar dari membran sel, ya. Ini protein integral. Nah, ini protein perifer, ya. Ini fosfolipid. Nah, kita lihat di sini ada karbohidrat yang menempel pada protein, maka ini namanya glikoprotein. Sitoplasma adalah bahan yang menyerupai gel yang terletak di dalam membran sel dan di luar nukleus. Sitoplasma terdiri atas sitosol dan organel-organel. Nukleus, ya. Nukleus adalah organel yang mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus mengandung informasi genetika berupa DNA, ya. Oke, ini adalah nukleus. Ini adalah ada nukleolus, di mana dalam nukleus terdapat benang-benang kromatin, ya. Nah, ini ada kompleks porinya. Kemudian kita lihat ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang tersusun atas RNA ribosom dan beberapa protein, di mana terdiri atas 2 subunit yang bekerja sama dalam mentranslasi mRNA ke dalam rantai polipeptida selama sintesis protein, ya. Oke, nanti akan dibahas secara khusus dalam sintesis protein.
Retikulum endoplasma adalah organel berkantung yang berperan dalam proses perakitan atau pemrosesan serta transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel. Jadi RE ini berhubungan dengan dua lapis lubung inti, ya, di mana memiliki dua bentuk, ada RE kasar di mana memiliki ribosom yang menempel dan RE halus yang tidak ada ribosomnya. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel dengan membran berlekuk-lekuk yang mengkonsentrasi dan membungkus protein untuk dikeluarkan ke sel. Nah, berperan juga dalam menambahkan pengarahan atau jalur bagi perjalanan akhir protein yang sudah dikemas. Misalnya, atau fungsinya, mengangkat dan mengubah materi yang ada di dalamnya secara kimia, menghasilkan lilin dan lendir, transport lemak, sekresi protein, membentuk lisosom, membentuk enzim pencernaan yang belum aktif seperti zimogen. Mitokondria. Mitokondria tempat berlangsungnya respirasi aerobik di dalam sel, di mana terdiri atas membran luar dan membran dalam yang berlekuk-lekuk disebut dengan krista yang berfungsi untuk memperluas permukaan. Juga ada matriks, yaitu kaya akan enzim-enzim pernapasan seperti sitokrom dan senyawa DNA, RNA ataupun protein. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini organel yang berbentuk kantong agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran satu. Fungsinya mencerna materi yang diambil secara endositosis, penghancuran struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel, juga pembebasan enzim keluar sel, juga menghancurkan diri dengan cara melisiskan atau membebaskan semua isi lisosom ke dalam sel. Ada badan mikro, yaitu ada peroksisom, ada glikoksisom. Glikoksisom terdapat pada sel tumbuhan, peroksisom itu berasosiasi dengan organ lain, banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. Ada plastida. Plastida ini contoh adalah kloroplas, ya. Kloroplas ini merupakan salah satu plastida pigmen hijau yang berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Ya, di mana dalam plastida ini terdapat pigmen fotosintetik yaitu klorofil dan karotenoid. Nanti akan dibahas khusus dalam materi fotosintesis. Kemudian ada sel hewan dan ada sel tumbuhan, ya. Kamu boleh lihat nanti perbedaan mereka. Apa yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak pada sel hewan, atau apa yang dimiliki sel hewan dan tidak pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya di materi ini adalah materi tentang transport zat. Nah, transport zat ini, jadi zat ini berdasarkan ukuran zat yang ditransportasikan, ya. Ada transport mikromolekul dan ada transport makromolekul. Nah, baik untuk transport zat akan dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang terima kasih dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.